Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertandingan Goku melawan Bardock ayahnya di final berlangsung sangat sengit. Setelah menggunakan Kamehameha Super, Bardock nampak menunjukkan sebuah perubahan yang tidak biasa di dalam asap dan hanya Goku yang mengetahuinya. Tapi kemudian sosok tersebut kembali pada tubuh manusianya dengan asap masih mengepul di sana. Di dalam asap itu, Bardock nampak menunjukkan tatapan serius tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Sepertinya hal yang sebelumnya terjadi Bardock sendiri tidak tahu atau bahkan mungkin Bardock menyembunyikannya. Para penonton yang nampak menunggu dengan sabar melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik asap itu. Sedangkan Goku masih melayang di udara dengan memfokuskan matanya ke bawah untuk melihat bagaimana kondisi ayahnya sekarang. Bardock yang telah kembali pada keadaannya menegaskan bahwa jika itu adalah serangan terbaik yang bisa Turles gunakan, maka Bardock yakin Turles sama sekali tidak akan menang. Semua penonton nampak kembali bersorak riah melihat Kapten Bardock akhirnya masih baik-baik saja meskipun terkena serangan laser Goku. Di sisi lain, Raja Vegeta merasakan sesuatu di mana tekanan kekuatan Bardock tiba-tiba berubah. Entah apa yang sebenarnya Raja Vegeta maksud, tapi sepertinya ini bukanlah hal yang biasa. Saat ini Goku juga menunjukkan keterkejutannya karena bingung dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Apakah itu adalah hasil ilusi atau semacamnya? Jadi Goku segera turun melayang ke bawah sambil mengatakan jika Bardock sudah serius, maka Goku juga akan lebih serius sekarang. Sampai kemudian Bardock segera meledakkan aura ki-nya besar-besaran hingga menghancurkan lantai arena tersebut. Bardock terus berteriak sekuat tenaga dengan banyak energinya menyebar luas dalam kekuatannya itu. Setelah selesai, Bardock nampak berdiri di sana dengan banyak aura mengelilingi tubuhnya. Dia menunjukkan tatapan serius di mana Goku berpikir kekuatannya terasa berbeda sekarang. Sampai tiba-tiba Bardock bergerak dalam kecepatan tinggi di mana saking cepatnya hanya meninggalkan jejak kakinya dengan dampak kehancuran yang nyata pada lantai arena. Dan gak butuh waktu lama, di panel berikutnya Bardock sudah muncul di hadapan Goku dengan pukulan yang sudah diarahkan pada anak itu, sambil mengatakan bahwa dia melihat Turles memiliki banyak celah untuk dia dapatkan. Melihat kedatangan Bardock yang sangat cepat, bahkan untuk seorang dewa sepertinya, Goku nggak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya sama sekali. Entah apa sebenarnya yang terjadi di sini. Apakah Bardock sudah menjadi kuat? Sampai pada akhirnya Bardock berhasil menghantam pipi Goku menggunakan pukulannya itu hingga Goku sedikit menyemburkan kecap dari mulutnya. Semua penonton langsung menjadi tegang melihat pertarungan yang kini sudah naik level dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, Goku menunjukkan senyuman bahagianya dan mengungkapkan dia sudah lama tidak merasakan pukulan kasih sayang seperti ini. Goku akui kekuatan Bardock memang sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Kemudian, kali ini Goku yang maju untuk melepaskan sebuah pukulan biasa yang nampak dengan mudah ditahan Bardock menggunakan dengkul kopongnya. Tapi, ketika Bardock melakukan serangan balik lagi, di situ Goku menggunakan gerakan dalam kecepatan tinggi seperti bayangan yang menghindari semua serangan dan mengacaukan pandangan Bardock. Pada akhirnya, saat Bardock melepaskan pukulan, Goku sudah menghilang dari tempat itu dan pukulannya hanya mengenai tanah saja. Tapi kemudian Bardock menembakkan banyak serangan laser yang diarahkan pada segala area di arena turnamen ini, meskipun dia tahu Goku tidak ada di sana. Hingga terlihat banyak asap mengepul di tengah arena lagi yang kini menutupi baik Bardock maupun Goku di sana. Entah apa sebenarnya rencana Bardock melakukan hal ini, hingga kemudian semua akan terungkap dalam senyuman sadis Bardock, di mana dia melakukan ini untuk membatasi penglihatan Goku. Bardock yakin meskipun Goku pengalaman, tapi nggak bisa membaca arah rencananya ini. Sampai akhirnya Bardock berhasil menemukan lokasi Goku dan bersiap menyerangnya. Goku menunjukkan ekspresi terkejut, nggak menyangka ayahnya punya taktik tempur seperti ini. Pada akhirnya, Goku terkena hantaman serangan dengkul Bardock yang tepat mengenai wajah Goku dengan keras. Nggak berhenti sampai situ, Bardock manfaatkan kesempatan ini dengan memegang kedua tangan Goku dan memutar tubuhnya dalam kecepatan tinggi seperti sedang bermain-main. Abis itu, Bardock melemparkan tubuhnya sangat kencang menuju dinding arena di seberangnya. Bardock katakan Turles masih harus banyak belajar
dalam pertarungan para Saiyan. Pada akhirnya, tubuh Goku menghantam dinding arena hingga menghancurkannya. Banyak penonton kembali bersorak riang dan meneriaki nama Bardock sebagai orang yang mungkin akan menang. Sampai kemudian, Goku bangun lagi dari runtuhan dinding, di mana dia tetap menunjukkan senyumannya seolah bangga pada pertarungan melawan ayahnya. Bardock dengan wajah seriusnya mengakui Turles bukan lawan biasa karena tidak banyak orang yang bisa bertahan melawannya seperti ini, khususnya para Saiyan kelas bawah. Sedangkan Goku yang mengelap kecap dari mulutnya berpikir dia sepertinya harus mulai meningkatkan kekuatannya sedikit lagi karena Bardock bisa menyaingi beberapa persen kekuatan base-nya ini. Tapi sebelum pertandingan mereka dilanjutkan, cerita pindah dulu ke tempat lain di mana Piccolo dan Pikkon akhirnya mencapai aula tersembunyi peninggalan Jalama yang tepatnya berada di ekor patung naga besar. Keduanya berjalan menyusuri tempat tersebut sampai akhirnya mereka melihat gambar naga Shenlong bumi ada di sana. Piccolo yang sebelumnya sudah melihat banyak gambar serupa kini tidak terkejut lagi. Pikkon mengatakan Jalama benar-benar pernah ada di sini dan semua peninggalan ini adalah harta terbesar yang pernah para dewa miliki. Mereka tidak akan habis sehari dalam menyusuri dan menemukan berbagai harta yang luar biasa. Sampai kemudian saat Piccolo berjalan melihat-lihat, dia menemukan banyak patung naga kecil dengan ukiran dan batu aneh di tengahnya. Piccolo nggak tahu apa ini dan meminta Pikkon untuk segera mendekat padanya. Keduanya segera mendekat pada batu di depan mereka untuk menemukan apa sebenarnya di balik bebatuan ini, kenapa dikelilingi oleh banyak patung naga. Pikkon yang sambil melipat tangannya berkata tempat ini memang adalah segala pusat runtuhan Jalama. Tapi Pikkon tidak tahu apa sebenarnya ini karena banyak yang masih dirahasiakan. Di situ, Piccolo segera mengelap debu yang menempel di batu tersebut hingga batu itu memiliki ukuran aneh untuk dilihat. Batu itu memiliki ukiran simbol dengan bahasa aneh yang di antara mereka berdua tidak tahu apa sebenarnya ini. Namun, di saat Piccolo menggeser batu tersebut, di dalamnya ada sebuah buku kuno yang diikat dengan rantai yang sudah lapuk. Tanpa membuang waktu, Piccolo segera mengambil buku tersebut yang rupanya ukurannya sangat besar seperti buku gambar. Piccolo segera membuka lembaran buku itu halaman demi halaman, di mana Pikkon yang ada di belakangnya hanya diam mengamati. Sambil mendekat pada wajahnya, Pikkon sendiri nggak tahu buku kuno apa sebenarnya itu karena dia nggak pernah mengecek bagian batu ini sebelumnya. Tapi jika dilihat dari sampulnya, itu bukanlah buku biasa dan sepertinya ada sesuatu yang sangat rahasia di dalamnya. Sedangkan Piccolo yang terus membuka halaman buku itu merasa dia bisa membaca tulisan di buku ini. Sepertinya buku ini ditulis menggunakan bahasa Namex yang membuat kita penasaran apa sebenarnya hubungan Jalama dengan bangsa Namex. Jadi Piccolo terus memindahkan banyak halaman untuk melihatnya dulu tanpa membaca semuanya. Dengan wajah seriusnya, Pikkon memberitahu Piccolo bahwa tidak ada yang pernah tahu siapa Jalama sebenarnya. Bahkan para dewa sepertinya hanya mengenal namanya tanpa tahu rupanya. Dan tidak ada yang tahu di mana Jalama sekarang, apakah masih hidup atau bagaimana. Yang jelas, mereka harus menemukan sesuatu yang sangat berharga yang bisa membantu mereka untuk memenangkan perang besar ini melawan para penyihir celestial. Sementara Piccolo menemukan sebuah catatan yang sangat luar biasa, di mana Piccolo berkata ini adalah teknik pengendalian energi, meditasi tubuh next level, dan teknik bertarung yang mengandalkan energi alam. Jadi Piccolo segera duduk bersila sambil berkata dia harus mencoba salah satunya dulu. Piccolo ingin tahu apakah buku ini adalah peninggalan Jalama yang melegenda itu. Meskipun ada sedikit yang sulit Piccolo pahami, tapi ada beberapa yang sepertinya mudah baginya. Piccolo segera memejamkan matanya, berkata dia harus mengalirkan energinya tanpa membiarkannya keluar dengan mudah. Dia harus mengalirkannya ke segala tubuh, dan Piccolo berharap semoga dia berhasil. Untuk Pikkon yang ada di depannya mengatakan dia nggak tahu apakah ini akan berhasil. Tapi jika ini berhasil, maka sesuatu yang luar biasa mungkin akan segera terjadi. Dan nampak banyak energi mulai menyelimuti tubuh Piccolo, di mana dia mencoba mengaliri segalanya pada tubuh, memfokuskan dirinya dengan segala ketenangannya seperti yang Piccolo sering lakukan ketika di bumi. Namun tiba-tiba belum berjalan 5 menit, terjadi sesuatu pada Piccolo,
di mana dia seperti merasakan tekanan yang luar biasa terjadi. Energinya seperti melawannya, yang hal ini sontak membuat Pikkon sangat terkejut sekali. Sampai pada akhirnya, Piccolo terjatuh ke lantai, seperti kehilangan keseimbangan, atau memang dijatuhkan oleh energi itu sendiri yang tidak stabil. Pikkon segera datang untuk membantunya berdiri sambil mengatakan sepertinya latihan ini tidak akan semudah pemikiran Piccolo. Pikkon ingatkan peninggalan Zalama adalah harta karun terbesar dan paling misterius di tempat ini. Dengan tatapan seriusnya, Piccolo menyampaikan pada Pikkon bahwa dia merasa ada hal yang aneh terjadi pada tubuhnya. Tapi Piccolo tidak tahu apa itu, namun Piccolo ingin mencobanya lagi. Namun Pikkon menyarankan sepertinya Piccolo harus menyimpan buku itu dulu. Mereka masih harus berkeliling tempat ini karena masih banyak peninggalan Zalama yang belum terungkap. Kemudian cerita kembali pada pertandingan Goku, di mana saat ini mereka masih tengah melakukan pertarungan yang sangat sengit. Dalam serangan cepat, Goku berhasil menghindari pukulan Bardock dengan melesat ke bawah. Setelah itu, Goku menghantamnya menggunakan pukulan uppercut yang mengenai dagu Bardock hingga menghempaskannya ke udara. Setelahnya, Goku harus menghindari berbagai serangan pukulan Bardock yang digencarkan dengan sangat cepat dan juga banyak. Goku terus menghindar ke segala arah dengan kefokusan yang tinggi. Di saat Goku terus menghindari berbagai serangan Bardock itu, Goku kini sedikit penasaran kenapa kekuatannya tidak bisa ditingkatkan lagi. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya? Sampai kemudian, Goku teringat ketika bangun tidur, tangannya seperti mengeluarkan sebuah aura yang cukup aneh. Jadi Goku segera menanyakan langsung pada energi kehancuran di dalam tubuhnya dengan apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Goku yakin pasti terjadi sesuatu pada tubuhnya dan hal ini membuatnya bertanya-tanya. Sampai akhirnya kita ditunjukkan energi kehancuran di dalam tubuh Goku yang menunjukkan ketawa jahatnya karena idenya sepertinya sudah ketahuan sekarang. Energi kehancuran memberitahu dia memang sudah melakukan sesuatu pada Goku, di mana tubuh Goku tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan lagi dari kekuatan yang Goku pakai sekarang. Goku yang masih terus menghindari berbagai serangan Bardock menanyakan apa maksudnya. Kenapa dia nggak bisa mengeluarkan kekuatannya dengan sesuka hatinya lagi? Energi kehancuran memberitahu semuanya karena Goku adalah Saiyan polos yang selalu mengacaukan setiap rencana mereka. Dia takut jika Goku malah akan mengacaukan turnamen ini jika sampai mengeluarkan kekuatan lebih banyak, apalagi bentuk Super Saiyan-nya. Semakin lama jalannya pertarungan, Goku pasti merasa semuanya berjalan menyenangkan dan tanpa sadar akan mengeluarkan banyak kekuatannya. Energi kehancuran mengingatkan Goku di sini ditonton oleh banyak Saiyan kelas elit, di mana mereka semua mengandalkan alat skuter untuk mendeteksi kekuatan setiap petarung. Jika ada yang mencurigakan dari Goku, maka Raja Vegeta tidak akan tinggal diam. Selain itu, Goku harus bertarung serius karena dituntut oleh Raja Vegeta untuk bisa menghiburnya. Dan energi kehancuran yakin Bardock akan menggunakan kekuatan puncak dia sebenarnya, tapi terhalang oleh egonya. Di sini Goku sontak penasaran apa maksudnya. Energi kehancuran memberitahu, sadar atau tidak, Bardock sebenarnya adalah Saiyan terkuat di zaman ini. Bardock cuma tertutupi oleh ketidaktahuannya tentang seberapa kuat dia sebenarnya. Hal itu karena Bardock selalu merasa rendah diri dan berpikir dia hanyalah Saiyan kelas rendah yang tidak mungkin bisa mencapai kelas Saiyan elit, bahkan merasa tidak bisa mencapai Frieza. Dan energi kehancuran mengingatkan itulah kenapa Bardock membawa Goku malam-malam hanya untuk menceritakan kisah bodohnya tentang bagaimana Bardock tidak mungkin bisa mengalahkan Frieza. Di situ Goku sontak sangat terkejut mendengar fakta yang tidak dia tahu ini. Energi kehancuran mengatakan lagi kalau dia sudah mengamati diam-diam dari dalam tubuh Goku selama ini tentang bagaimana Bardock. Jadi energi kehancuran bilang jika saja Bardock menemukan pemicu yang membuatnya bisa mengeluarkan kekuatannya, maka potensi Bardock sebenarnya sangatlah besar. Nah ini nyambung banget ya, kenapa pada cerita Mupi Bardock adalah satu-satunya Saiyan yang bisa melihat masa depan. Dan juga Bardock adalah satu-satunya Saiyan yang bisa selamat dari penghancuran planet Saiyan oleh Frieza dan terlempar ke masa lalu. Bardock juga bisa membangkitkan Super Saiyan dan mengalahkan leluhur Frieza di masa itu. Wah, potensi Bardock ini emang gila sekali ya. Dan oleh karena itu, energi kehancuran gak ingin Goku menjadi pemicunya,
Karena itulah dia mengekang kekuatan Goku pada turnamen ini. Dia nggak mau Goku mengacau dan membuat rencana mereka ke masa lalu ini sampai gagal. Dia hanya membuat kekuatan Goku sedikit lebih rendah dibandingkan Bardock. Jadi, jika Goku ingin menang, maka dia tegaskan Goku harus berusaha lebih keras. Di sini, Goku menjadi cukup penasaran bagaimana energi kehancuran bisa mengekang kekuatannya, padahal dia hanyalah sesuatu yang baru digabungkan dengan tubuhnya. Energi kehancuran menjelaskan simpelnya dia memang hanyalah energi kehancuran yang gak mungkin membatasi Goku. Tapi sejak mereka bersama dan bahkan energi kehancuran sempat mengambil alih kesadaran Goku saat itu, penyebaran energinya sudah meningkat. Dia bisa dengan sedikit leluasa mencari bagaimana tubuh Goku bekerja dan mengekang aliran kekuatannya. Meskipun ini menggunakan tenaganya juga untuk melakukannya, setidaknya dia bisa bertahan sampai turnamen ini selesai. Jika sudah beres, maka energi kehancuran akan membebaskan Goku lagi. Bagaimanapun, dia tidak bermaksud jahat pada Goku. Nah, setelah mendengar semua penjelasan kekuatannya yang tidak bisa ditingkatkan lagi, dan bagaimana potensi Bardock sebenarnya, Goku menunjukkan senyumannya sekarang. Goku sampaikan, jika itu yang sebenarnya terjadi, maka Goku sekarang bisa bertarung habis-habisan tanpa memikirkan kekuatannya terdeteksi banyak oleh para Saiyan. Sebenarnya Goku sangat ingin tahu bagaimana kekuatan Bardock sebenarnya dengan dia yang menjadi pemicu kekuatan itu bangkit. Tapi sepertinya Goku harus menunggu lain waktu karena sekarang tugasnya adalah bertarung supaya tidak dihukum oleh Raja Vegeta dan penyamarannya tidak terbongkar. Setelah menghindari berbagai serangan Bardock, Goku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melepaskan sebuah pukulan nuklir yang menghantam pipi Bardock sangat keras, yang membuat Bardock sampai memuntahkan sedikit kecap. Tapi Bardock yang gak mau kalah dengannya membalas dengan melepaskan tendangan super nuklir Amerika yang menghempaskan Goku ke belakang. Bardock benar-benar mempunyai levelnya sebagai seorang Saiyan kelas bawah terbaik yang punya segudang cara dan strategi. Meski demikian, bukan Goku namanya kalau mudah dikalahkan kayak begitu. Goku membalasnya dengan pukulan lagi yang menghempaskan tubuh Bardock ke bawah terpelanting. Nggak berhenti sampai situ, Goku melanjutkan dengan tendangan salto berputar yang menghantam bagian belakang kepala Bardock hingga membuat ayah Goku itu langsung tersungkur ke tanah dengan keras. Di sini Bardock benar-benar tidak berdaya sekali diperlakukan kayak begitu oleh anak kandungnya sendiri. Tapi kemudian Bardock yang gak mau kalah segera melepaskan sebuah pukulan nuklir yang membuat tubuh Goku terhempas mundur beberapa meter. Semua penonton kembali bersorak ria melihat pertarungan epik mereka. Saat ini kepala Goku bahkan sampai miring menerima pukulan sang ayah tercinta yang sangat luar biasa. Dan karena dia nggak bisa meningkatkan kekuatannya untuk waktu sekarang, maka Goku harus berusaha dan menggunakan otak tempurnya jika ingin menang. Dan nampak Goku menunduk ke bawah, mengeluarkan napas yang sudah mulai ngos-ngosan. Dan rupanya Bardock juga mengalami hal yang serupa, di mana keduanya nampak berhadapan dengan napas yang berat. Wah, apakah pertandingan mereka akan segera berakhir? Meskipun begitu, baik Goku dan juga Bardock, keduanya sama-sama menunjukkan senyuman kecil mereka, menandakan mereka sangat menikmati pertandingan ini dan gak mau sampai ini berakhir cepat. Keduanya berkata bahwa mereka akan menunjukkan kekuatan terakhir mereka dan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Dua Saiyan dengan sama-sama memiliki rasa maniak bertarung tinggi, seorang ayah dan anak yang dipertemukan dalam duel yang menentukan nasib ini. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Goku bisa mengalahkan Bardock dengan kekuatannya yang disetarakan atau bahkan lebih lemah ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.